Seduh dulu kopinya supaya tutorial saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula semuanya. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin Supra X125 helm in ataupun blade 125. Pertama-tama kita panaskan dulu 80 derajat kurang lebih 2 menit untuk pemasangan krek as di sebelah crankcase kanan. Kemudian pemasangan gigi rasio di as primer tidak ada ring di bawahnya, sedangkan di bagian as sekunder di bawahnya ada ring tapi susah dilepasnya. Nah, kemudian di as primer ini ada ring, kemudian pasang gigi, kemudian pasang ring. Nah, ringnya sebenarnya susah dibuka ya, rada lengket, jadi nggak bakalan jatuh. Kemudian di sini ada ring besar, nah pasangkan dulu. Kemudian ada ring tebal yang tipis. Kemudian langsung kita pasangkan seperti ini. Nah, setelah ini tinggal kita pasang bagian capit udangnya. Ada tandanya, ada R, ada L. Jadi nggak bakalan tertukar teman-teman. Kalau misalkan tertukar nanti nggak bakalan masuk ke bagian shift drum. Pokoknya jangan khawatir. Kemudian tinggal kita pasangkan shift drumnya ini ya, jangan sampai terbalik dan gak bakalan terbalik ya. Kemudian langsung kita masukkan capit udangnya ke bagian shift drum. Nah, kalau misalkan capit udangnya terbalik, dia gak bakalan masuk, gak bakalan searah teman-teman. Kemudian langsung pasangkan pennya setelah masuk. Setelah itu tinggal kita putar-putar ya, tinggal kita cek gigi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa sambil ngopi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Harus berputar ya teman-teman. Nah, seperti ini harus bisa berputar. Kalau keras itu mungkin kurang pelumasan ya. Nah, udah posisikan seperti ini saja, pasang gigi engkol. Nah, kita masukkan aja seperti ini, harus pas di coakannya. Kemudian ini ada per, ada pen ya. Ini untuk top speed, netral dan top ya. 1 2 3 4 5 ya. 4 ya di speedometer. Kemudian 2 buah pindowal pasang. Kemudian pasangkan lem. Oh, kasih oli dulu ya, kasih oli supaya nggak kaget, supaya enteng. Kemudian pasang lem. Nah, lemnya digini aja nih, satu bagian saja pakai lem tribon, yang satunya nggak perlu, satu aja ya, satu bagian saja. Kemudian langsung pasang crankcase bagian kiri, harus sampai merapat seperti ini. Setelah rapat tinggal kita pasang baut-bautnya. Di dalam mesin ada 3 dan untuk semua bautnya itu sama ya, tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek. Untuk pembersihannya ini saya kurang maksimal karena sedikit keras ya untuk membersihkan kerak-keraknya itu, karena kotor banget. Alangkah baiknya kalau teman-teman sampai bersih untuk membersihkan ruangan mesinnya. Tapi ini juga sedikit bersih, udah bersih, beda dengan sebelumnya. Kemudian kencangkan dengan rata. Kalau saya pakai kunci torsi, saya torsi di angka 15 Nm ya, secara silang dan merata. Saya hisap dulu teman-teman. Kemudian di sisa lemnya kita bersihkan ya, mumpung lagi basah. Kemudian putar dulu kruk asnya, harus lancar, enteng seperti ini nih. Nah, ini udah enteng teman-teman. Nah, giginya udah berputar. Kemudian tinggal kita ke bagian kopling sini ya. Pasang bos ya, apa namanya itu, fiber ya, fiber untuk gigi engkol. Kemudian gigi engkolnya bebas, pemasang gigi engkolnya seperti tutorial saya aja seperti ini. Kemudian pasang per engkol ya. Kemudian pasang fiber bosnya lagi. Nah, jadi bisa di setel ini. Bisa di setel, mau lembek mau keras itu bebas, gak masalah. Meskipun sedikit ke atas juga tidak masalah, tidak ada apa-apanya. Kemudian di bagian shift drum ini pasang sepi ya, pen-pen kecil-kecil. Kemudian pasang bintangannya. Kalau terbalik dia lubang bautnya nggak pas ya, jadi harus pas. Kemudian pasang ceker ayam ini ya, ceker ayam. Nah, pernya harus pas di pennya ya, di bawah. Kemudian pasang ring, kemudian kunci L5 sediakan. Kencangkan bautnya ya. Nah, saya hisap lagi. Nah, setelah kencang seperti ini tinggal tes-tes aja gigi 1 2 3 4 4 3 2 1 harus lancar. Saya seduh kopi dulu. Di bagian pompa oli ada 2 buah pindowal ya. Nah, 2 buah pindowal ini gigi pompa olinya, pasang langsung. Kemudian bautnya baut 10. Langsung aja dikencangkan ya baut-bautnya, jadi bautnya juga jangan sampai tertukar. Nah, setelah pemasangan ini langsung dikencangkan ya. Oke, setelah kencang seperti ini, tinggal putar-putar lancar gigi pompa oli plastik. Kemudian kita pasang ini sepi yang kecil nih. Ini untuk gigi pompa oli nih. Hati-hati saat pemasangan jatuh ke dalam nih. Harus hati-hati ya. Nah, pasang pakai tang long nose seperti ini. Kemudian pasang gigi pompa oli harus pas dengan coakan yang tadi di pennya ya. Nah, oke, udah pas. Kemudian ada ring tebal 1 cm. Kita pasang dulu bagian kampas koplingnya. Kampas koplingnya udah saya ganti nih. Nah, cara pemasangannya seperti ini.
posisikan seperti ini ya. Yang ada pernya nanti di belakangan ya, karena ada per 3 biji. Nah seperti ini caranya. Kampas kopling, kampas gesek, kampas kopling, plat gesek seperti ini. Nah di sini. Nah untuk posisinya harus diteliti ya, harus sesuai dengan video ini. Nah ada per. Nah ada per. Jadi yang ada pernya ini nanti kita simpan di bagian dalam ya teman-teman. Nah bagian dalam. Kalau di sini kan bagian luar, karena ini tutupnya, tutup luar. Nah diposisikan saja. Jadi si pernya nanti harus menekan kampas kopling yang ujung. Nah penekanan kampas kopling ke-1 dan ke-4 harus pas tuh, seperti itu teman-teman. Pernya ada 3 biji ya, meskipun gak dipasang juga gak masalah sih pernya itu. Meskipun gak pakai per ini gak ada masalahnya, cuman ini untuk membantu memekarkan saja. Nah setelah ini pasang tutupnya. Nah tutupnya juga ada topnya nih, titik dan titik harus sejajar. Nah setelah sejajar seperti ini, plug ya, PNP. Kemudian tinggal kita pasang per-pernya dulu di sini. Pernya jangan terlalu kencang dulu ya, ada 6 biji nih. Saya hisap lagi. Jadi harus fokus supaya teman-teman langsung paham. Satu kali lihat video saya berkali-kali pasti langsung bisa. Jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman. Nah pasangkan dulu bautnya dikit aja, asal nempel. Nah kemudian patokannya kita pasang ke mangkok rumah koplingnya. Nah nanti karena kita mau dibuka lagi ya, dibuka lagi pasang ring dalam. Nah, seperti ini, mau langsung pasang jadi juga boleh, langsung pasang ring seperti itu supaya bisa dibongkar-bongkar. Nah cara pemasangannya juga harus sesuai nih, karena itu ada 2 buah macam, ada yang pendek, ada yang apa ya, ada penghalang, ada yang enggak. Nah harus pas plug. Nah setelah plug seperti ini udah beres, langsung kita kencangkan ya. Suruh orang buat megangin, anak buah nih pegangin, saya ngencengin. Nah oke, ini udah kencang, kita bisa dibuka lagi tuh, bisa dibuka. Kemudian pasang ring, sekarang kita pasang langsung. Kemudian plug langsung pasang lagi. Nah seperti ini caranya. Nah udah mantap. Kemudian pasang mangkoknya, bos dulu ya bos. Kemudian pasang mangkok. Nah mangkok gandanya udah saya ganti, cuman ada di video sebelumnya ya. Kemudian langsung pasang, hati-hati kejepit tangan saya, kejepit. Nah ketuk dikit sampai masuk seperti ini. Pakai palu karet ya, jangan pakai palu besi. Nah oke, kemudian tinggal kita putar ke belakang mangkok ganda. Lonceng harus berputar ke belakang, ke depan harus ikut berputar stang sernya ya. Nah oke, tinggal kita pasang saringan nih, takut lupa. Kemudian rakit kampas ganda. Kampas gandanya diganti nih, karet dampernya juga diganti. Kemudian seperti ini cara pemasangannya. Soalnya ini 24 menit. 24 menit harus menyiapkan ekstra kuota. Usahakan porka supaya jelas videonya dan diingat, mudah dipahami. Nah seperti ini pasang pernya. Gunakan tang long nose seperti ini untuk pemasangan per sentrinya. Nah seperti itu. Oke, setelah masuk tiga-tiganya tinggal kita pasang ini plat. Nah platnya dulu ya, yang bawah jangan sampai terbalik juga nih. Seperti ini. Kemudian ada semacam ring per. Ring per nih, pasangkan ring per yang kerucut di atas ya, kerucut di atas, yang lebar di bawah. Kemudian pasang ini juga jangan sampai terbalik. Ini kalau terbalik kan dudukan spenya nggak bisa ya, ganjal. Nah kemudian pasang, gunakan tang saja untuk proses pemasangan spenya. Nah 3 biji. Setelah itu tinggal kita pasang langsung ke mangkoknya ya, lumasin oli dulu nih. Nah kita kasih pelumasan, pokoknya setiap itu kita kasih pelumasan ya. Nah karena ini koplingnya kopling basah. Nah kita pasang, halus plug ya. Kemudian ada ring pengunci, kemudian ada ring out. Yang out itu simpan di luar ya, outside. Kemudian murnya kita pasang. Kemudian di sini ada ring plat, ring rata, kemudian mur mahkota. Untuk kunci mahkotanya gunakan tipe B ya teman-teman, kunci mahkota tipe B. Nah langsung kita kencangkan menggunakan impact. Kita tahan pakai kain, hati-hati tangan kejepit. Kemudian yang ini juga sama, kita kunci dulu ya, kunci dulu sesuai dicoakan supaya kalau kendor nggak kendor gitu, anti kendor. Nah dia muter ya, ke belakang muter, ke depan harus macet. Kemudian yang ini kita tahan lagi pakai kain, kencang ya, jangan tanggung-tanggung peganginnya. Kemudian setelah kencang secukupnya ya, kita putar, mantap. Tinggal kita pasang bearing ya, bearingnya kondisinya bagus.
Nah setelah itu kasih pelumasan sedikit. Nah tinggal kita pasang ini, kasih oli lagi di sini dikit. Nah kemudian pasang packing tutup. Ini saringan ya, saringan di sini juga. Jadi di situ tadi kemarin banyak kotoran ya, banyak serbuk besi, kampas kopling dan gesekan-gesekan lainnya. Kita kencangkan langsung ya teman-teman, menggunakan kunci 8 ataupun obeng ketok PH2. Nah kemudian pasang ini ada Bosch ataupun pindowal pompa oli yang ke blok kopling, kemudian ada pindowal 2 biji di sini. Nah pasang, kemudian pasang packing. Nah kemudian untuk pemasangan setut kita posisikan seperti ini miring ya supaya mudah nih. Kemudian setutnya perhatikan nih, harus diperhatikan di sini. Nah ada titik dan garis sejajar ya, sejajar, garis dan titik itu sejajar. Kalau misalkan tidak sejajar nanti nggak enak, gak bakalan bisa ngoper, gak bakalan enak. Kemudian pasang. Nah di sini ada gotri juga nih, gotrinya. Nah perhatikan, nah, ada per. Kemudian di sini nih yang nonjol itu disimpan di bagian dalam, harus dengan per. Nah seperti itu, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik juga tidak enak, keras, ngopernya keras. Kemudian langsung kita pasang blok koplingnya ya, plug seperti ini, langsung plug masuk. Gak perlu pakai lem, kalau pakai lem nanti bisa menyumbat jalur oli ya. Kemudian di sini baut yang 2 biji, ada plat untuk kabel O2 ya. Kemudian ada baut-bautnya. Langsung saja kita kencangkan secara merata, jangan terlalu kencang supaya nggak lost doll. Nah seperti ini secara silang dan merata. Kemudian kita pasang baut oli, ring aluminiumnya ganti karena udah gepeng ya. Nah pasang dulu supaya nggak lupa, nanti masukin oli langsung lebar ke bawah. Saya juga pernah lupa pasang bautnya, lebar ke bawah. Nah, jadi harus pengencangan dulu ya. Kemudian pasang ring pistonnya ya. Nah piston kasih oli dulu. Nah yang in itu ada tanda in simpan di atas ya. Kemudian pasang pennya seperti ini. Nah sudah masuk. Untuk cara pemasangan ring piston juga udah tahu ya, banyak video saya cara pemasangan ring piston. Terpisah saja supaya durasi waktunya nggak lama ini. Pasang spi penguncinya seperti ini. Nah gunakan tang min, bukan tang, ini obeng min yang kecil. Nah sampai masuk. Oke setelah masuk seperti ini, tinggal kita pasang, kasih pelumasan, pasang pin dowel sebelah kiri. Nah, ini penting sekali, kalau misalkan gak terpasang si blok piston gas center, piston bakalan cepet baret ya. Nah kita pasang packing kertas, gak perlu pakai lem, nanti kalau pakai lem rambetek. Kemudian pasang blok piston, masukkan ring piston celahnya dulu. Nah setelah celahnya masuk, tinggal kita tekan bagian punggung-punggungnya. Jangan dipaksa ya, nanti ring piston cacing bisa melenting. Harus santai aja sambil ditekan, digoyang-goyang seperti ini sampai masuk. Jangan sampai rusak ring pistonnya. Biasanya yang rusak yang tipis kalau dipaksa. Nah udah masuk, misalkan harus sampai masuk dulu, tinggal kita ketuk pakai palu karet, harus rapat. Nah setelah rapat seperti ini, tinggal kita putar-putar ya, harus naik turun lancar seperti ini. Kalau misalkan berat diputarnya pakai magnet ya. Kemudian pasang pemasangan bagian head. Nah ini udah di sekir, tuh udah di sekir, seal klep sekalian kita ganti. Harus di sekir ya ketika bongkar supaya kompresi bagus. Kemudian pasang ring dulu di bawahnya, daring. Kemudian seal klepnya kita ganti. Untuk pemilihan seal klep gunakan original, bisa juga TGP, bisa juga Puboru, itu bagus seal klep ya. Kalau misalkan pakai yang double pair itu yang imitasi, kadang suka sering rusak, jadi usahakan yang original, murah ini kok. Cara pemasangan pair klep yang ada marking di atas, kalau nggak ada marking yang rapat di bagian bawah. Kemudian pasang retainer, pasang kuku klep seperti ini, kita kasih oli supaya lancar. Kemudian gunakan plastik aja seperti ini, tinggal kita tekan pakai kunci shock. Di bagian klepnya ditahan ya, di bawahnya tahan. Nah ditahan, di bawahnya tekan, dan udah masuk sempurna. Yang satunya lagi sama. Nah seperti ini. Nah supaya nggak hilang ya kuku klepnya, ketika nyuci itu selipin aja di bagian per klepnya ya, supaya nggak mudah hilang. Kemudian kita cari retainer dulu, kemudian kuku klep pasang. Kemudian nih kita kasih oli ya.
Tuh teman-teman, tuh mangkok gandanya itu udah saya ganti tuh ya. Kemudian tekan lagi sama seperti ini. Tuh di meja ada itu dekat ambril itu mangkok ganda ini. Kemudian noken as, kondisinya bagus semuanya. Tinggal kasih pelumasan aja. Cara pemasangan noken as, diposisikan di overlap dulu. Nah overlap, kemudian setelah itu top kan. Nah top. Kemudian untuk rocker arm nih, perhatikan ya. Karena ini berbeda. Kalau Karisma kan bisa bolak-balik, sedangkan helm in itu nggak bisa bolak-balik. Ada X, ada in. Kalau yang X disimpan di X, kalau yang in disimpan di in. Karena yang in nggak ada dekompresinya, sedangkan yang X ada tonjolan dekompresinya. Ada bearing-bearingnya, kemudian pen platoknya jangan sampai tertukar nih. Yang panjang disimpan di bagian in. Kalau misalkan terbalik nanti ngejeblos, susah dia ngambilnya. Nah, pasang bearingnya. Bearingnya kondisinya masih bagus, semuanya bagus ini. Nah, pasang seperti ini sambil dilihat liang-liangnya, kemudian masukkan. Nah, oke, setelah asup posisikan seperti ini nih. Nah, kemudian cari ini plat-plat. Mana platnya ieu euy? Nah, platnya ini. Nah, posisinya salah ini. Nah, balikin. Kalau misalkan salah balikin, mudah putar. Nah, platnya. Jadi ini platnya menahan bearing noken as dan pen plat tuh. Kemudian bautnya baut 10 pendek. Langsung kencangkan supaya tidak lupa. Aduh. Kemudian 2 buah pindowal nih di atas nih, ada 2 buah pindowal. Ini untuk senter gigi sintrik dan klep ke piston ya. Kemudian pasang packing seng. Nah, pasang packing seng, pas-paskan, langsung kita masukin. Nah, dikasih lem tipis-tipis ya, dikasih lem tipis-tipis boleh, nggak dikasih juga tidak masalah. Kemudian langsung masang, ketuk pakai palu karet sampai masuk. Kemudian perhatikan di sini ada ring tembaga 1 biji nih. Yang ada ring tembaga itu di baut tusuk sate yang jalur oli. Jangan sampai tertukar ya. Karena ring tembaga itu mencegah dari rembesan ataupun kebocoran oli. Kemudian pasang baut tanam. Kemudian mur-murnya langsung. Nah, kita kencangkan dulu secara rata ya. Setelah rata, tinggal kita torsi. Saya torsi di angka 24 Nm ini. Kalau misalkan manual ya manual saja, tidak masalah. Yang penting jangan terlalu kekencangan supaya bautnya tidak patah dan tidak cepat selek. Nah, caranya seperti bunyi trek udah. Sedangkan baut yang pinggir saya torsi di angka 15 Nm. Nah, 15 Nm dua-duanya. Oke, kemudian setelah itu pasang ini, di sini ada penekan bearing kruk as dan per. Kemudian ada plat. Nah, ini fungsinya itu penekan bearing kruk as supaya yang kiri ini tidak ikut muter bearingnya, jadi dudukannya aman, tidak bakalan cepat oblak dudukan crankcase-nya. Kemudian kencangkan bautnya, baut 10 pendek. Langsung kita kencangkan saja. Nah, oke, langsung kita naikkan ke mesin, kerangka. Nah, pasang TB udah saya bersihkan. Kemudian di bagian manipul ada plat ya, plat ring yang menyatu ke kiri kanan. Pasang bautnya, langsung kencangkan. Pasang selang injektor, soket injektor, kemudian TPS, kemudian O2-nya diselip-selipin di sini. Langsung dimasukin ke soketnya. Kemudian pasang dinamo starter. Nah, pasang dinamo, kemudian baut-bautnya, kabel masanya jangan sampai lupa. Masukin langsung ke soket-soketnya. Nah, kabel masanya satuin di baut ini. Kalau misalkan kabel ini nggak dipasang, nggak bakalan hidup motor karena nggak ada masa. Nah, setelah kencang, nah, tahan aja seperti ini nih supaya nggak ikut ke bawah. Pasang knalpot ya. Knalpot mau dipasang busi langsung boleh. Nah, pasang busi, kopusi langsung. Meskipun panderi juga tidak nanaon, tidak masalah ini pasang busi. Panderi aja nggak apa-apa. Kemudian ini selang hawa kita pasang ya. Nah, yang depan kan udah retak, jadi saya tukar nih. Nah, supaya nggak retak, yang retak di atas aja. Soalnya ini bocor kemarin. Mau diganti juga boleh, tapi saya akhirnya ganti ini. Selang hawanya saya ganti karena yang atas nggak masuk. Kemudian pasang roll keteng ya. Roll keteng bawah ini baru semua ini roll ketengnya. Kencangkan langsung menggunakan kunci A5 ini. Nah, kunci A5. Setelah itu pasang rantai keteng ya. Nah, kencangkan, harus berputar, itu harus berputar. Kemudian pasang rantai keteng bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa ini. Nah, gimana? Sampai di sini udah pada paham belum ya?
mudah-mudahan ingat, paham. Harus teliti, cara pasangnya harus teliti. Nah, kemudian pasang roll keteng yang bagian tengah. Nah, caranya seperti ini. Roll keteng yang tengahnya diganti juga. Nah, di baut ini, di baut tengah itu ada ring tembaganya. Kencangkan langsung menggunakan kunci 10. Kemudian ini top nih, spin magnet menghadap depan top, bisa dicolok dari baut busi, bisa. Kemudian pasang gigi sintrik yang ada coakan ataupun tanda titik itu di bagian depan. Kalau misalkan kurang geser, tinggal gusar geser. Nah, seperti saya ini digeser pakai obeng min kecil. Harus sampai masuk. Nah, oke, udah masuk, tinggal kita pasang baut 12 dan ring. Nah, dikencenginya nanti setelah magnet terpasang. Nah, tapi harus diingat, jangan sampai lupa. Kemudian pasang bos, kemudian pasang baut, ring. Kemudian ini roll keteng atas, penekan atas ya. Langsung kita kencangkan menggunakan kunci 12. Nah, setelah kencang seperti ini, tinggal kita pasang apa ya? Coba pasang sulingan. Kita buka dulu ini baut 14 yang ada di bawah ini. Nah, tuh, ada ring tembaganya ataupun ring aluminiumnya nih. Nah, di sini untuk karetnya saya ganti nih. Saya ganti karetnya tapi nggak masuk ini. Nanti karetnya dipasang dari atas saja. Nah, pasang pennya dari bawah sini nih. Nah, kemudian tekan. Kemudian pasang karet. Nah, ini karetnya harus bagus ya. Jangan sampai keras. Kalau keras itu kurang peredam. Harus empuk ya. Supaya redam, kegetar redamnya mantap ini. Kemudian pasang per sulingan di bawah. Langsung kita pasang bautnya lagi. Nah, setelah kita pasang bautnya, kencangkan, jangan sampai ditinggal. Nah, setelah kencang seperti ini, udah cukup. Tinggal kita kasih oli. Nah, ini kan belum nyetel nih. Langsung kasih oli di sini supaya nyetel otomatis langsung ketika mesin dihidupkan langsung dingin. Kayak di kulkas gitu ya. Nah, seperti ini, kasih oli. Jangan lupa ngopi. Nah, sampai keras tuh. Saya tekan-tekan lagi, kasih oli lagi, tekan. Nah, udah ada mengeras ya. Tuh, udah mengeras. Nah, mantap ini. Kemudian tinggal kita pasang bearing nih, bearing magnet. Kemudian gigi starter besar dan magnet kita pasang. Kemudian pasang ring. Kemudian pasang mur 17, langsung kita kencangkan. Trak, secukupnya saja. Kemudian pasang gigi starter yang kecilnya, pasang pen, kemudian ada bos. Nah, kemudian tahan magnet, kencangkan baut gigi sintrik yang depan secukupnya. Kalau pakai torsi 27 Nm. Kemudian setel klepnya, celah klep. Yang in saya setel di 0,08, yang X saya setel di 0,10 seperti itu. Pakai kunci 9 dan puller gig. Nah, seperti ini tutorialnya. Ini hal penting, wajib setelah di-skir, di-setel lagi ya. Setel celah klepnya mau manual silahkan, mau pakai puller alat boleh. Tidak ada masalah. Jadi harus bisa, tanpa alat juga harus bisa. Karena dulu saya juga sebelum pakai puller pakai piling. Jadi yang udah punya piling bagus pakai alat tambah mantap. Kemudian pasang packing, ada 2 buah pin dowel atas dan bawah, pasang blok spool. Kemudian di sini ada plat 2 biji untuk menahan kabel EOT. Kemudian pasang tutup bawahnya dulu. Nah, pasang tutup bawah, sealnya ganti, yang atas jangan dulu, nanti kita pengecekan oli. Kemudian langsung pasang tutupnya. Kemudian baut-bautnya kita pasangkan. Nah, setelah ini pasang soket EOT. Ya, setelah itu baru kita hidupkan, cek olinya, cek giginya, semuanya kita cek sampai benar-benar beres. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya.